Indonesia. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program yang inspiratif Sapa Sulsel. Di awal pekan ini semoga puasa Anda lancar dan juga semakin semangat untuk menjalankan beragam rutinitas Anda. Apalagi di hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan memberikan Anda inspirasi. Nah saudara, salah satu tokoh ulama di Sulawesi Selatan yang paling populer yakni Andre Guruta Sanusi Baco. Beliau sudah sangat lama berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Biografi Andre Guruta Sanusi Baco pun dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Setia di Jalan Dakwah. Dan di studio Sapa Sulsel sudah hadir sang penulis buku, ada Bapak Ustadz Firdaus Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, nah hari ini Pak Firdaus sudah membawa buku yang kembali ditulis, yaitu adalah Setia di Jalan Dakwah. Kira-kira ini buku yang keberapa ya? Kalau kemarin saya juga sempat dapat buku Andre Guruta, ini ada buku lagi yang kemudian ditulis, tapi sebenarnya dari Pak Firdaus sendiri apa sih latar belakangnya sehingga kembali menulis buku Setia di Jalan Dakwah dan menceritakan tentang Andre Guruta Sanusi Baco? Ya, saya kira ini adalah sebagai bentuk apresiasi kita. Anda bisa bayangkan kita di Sulawesi Selatan memiliki begitu banyak ulama, ratusan ulama yang kemudian berkontribusi banyak terhadap pengembangan penyiaran Islam, dakwah Islam di Sulawesi Selatan, tapi tidak begitu banyak yang terdokumentasikan secara baik. Dan alhamdulillah kita mengapresiasi dakwah yang dilakukan oleh Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Sanusi Baco LC. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan yang memiliki background pendidikan di bagian awal buku ini itu disebut dari pesantren ke pesantren. Karena beliau menghabiskan seluruh waktunya dari belajar dari pesantren, membina pesantren sekarang ini. Lalu kemudian beliau juga dalam kesehariannya mengurus umat, dalam hal ini mengurus Masjid Raya, mengurus Nahdlatul Ulama, dan yang terpenting saya kira beliau adalah seorang dai, penceramah yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah. Dan harus juga dicatat bahwa selain berkiprah di masyarakat, beliau juga seorang akademisi. Jadi sebelum memasuki masa pensiun, beliau seorang akademisi, bahkan di UIN Alauddin Makassar beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Jadi sebagai bentuk dokumentasi terhadap Andre Guruta dan salah satunya adalah sosok Sanusi Baco, saudara, mungkin Anda sudah sangat lumrah, sudah sangat selalu mendengarkan nama Andre Guruta Sanusi Baco, dan inilah foto dari sosok sang ulama Andre Guruta Sanusi Baco sudah hadir di layar kaca Anda, saudara. Dan sebenarnya dari Pak Firdaus sendiri, seperti apa digambarkan di dalam buku ini sosok Sanusi Baco itu sendiri? Ceritanya sesungguhnya sangat mengharukan dan inspiratif. Pertama, Guruta itu lahir tanggal 3 April 1937, 81 tahun yang lalu. Itu di Maros, yang kemudian masa kecilnya itu Anda bisa bayangkan beliau masih usia sangat muda, ditinggalkan oleh ibunya Bese dan Ratu, meninggal dunia di usia yang sangat muda. Anda bisa bayangkan hidup di usia kanak-kanak tanpa asuhan seorang ibu. Lalu kemudian beliau ke Makassar, itu tahun 50-an, masuk di pesantren DDI yang masih di Galesong Barat di Makassar. Lalu kemudian ke pesantren DDI Mangkoso. Di sana beliau berguru kepada Andre Guruta Kiai Haji Amri Said, yang kebetulan waktu itu Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Bodale juga sementara berada di hutan, kabarnya seperti itu.
Jadi selain berguru ke Guru Kiai Haji Abdurrahman Bodale, Guru Kiai Haji Amri Said dan ulama-ulama lain, itu guru tak di pesantren DDI Mangkoso itu berada selama kurang lebih 8 tahun. Anda bisa bayangkan berada di Mangkoso selama 8 tahun. Dan di sanalah beliau selain belajar kitab kuning, belajar dengan sahabat-sahabatnya, beliau juga meneladani guru-gurunya. Jadi bagaimana misalnya beliau menilai, melihat kedisiplinan yang diajarkan oleh Guru Kiai Haji Amri Said, ayah dari Guru Kiai Haji Fahri Wajdi. Nah, di sini kita terinspirasi bagaimana beliau misalnya belajar tentang akhlak, melihat langsung. Jadi ulama itu memadukan antara perkataan dan perbuatan. Misalnya di beliau terinspirasi dari Guru Kiai Haji Amri Said ketika misalnya beliau setelah selesai ujian lalu kemudian kembali dan ditanya bagaimana ujiannya, dan beliau mengatakan ujiannya lancar tapi soalnya berat. Lalu kemudian Guru Kiai Haji Amri Said mengatakan memang untuk menjadi pemimpin itu tidak gampang. Nah, dari situ kan kemudian pesan-pesan itu sangat inspiratif, yang kemudian beliau sering mengatakan bahwa ilmu saya separuh saya dapatkan dari buku dan separuhnya lagi didapatkan dari keteladanan ulama. Oke, tapi berdasarkan pengalaman yang kemudian diceritakan, bagaimana kemudian proses observasi untuk mendapatkan info-info mengenai Andre Guruta Sanusi Baco ini? Guruta itu khasnya adalah daya tuturnya. Jadi dari wawancara, beberapa kali wawancara, tetapi yang khusus saya seriusi untuk penulisan buku ini itu memang saya betul-betul wawancara. Kalau sebelumnya itu lebih banyak mendengar Guruta bercerita dalam banyak persoalan, tetapi ketika menulis buku ini setidak-tidaknya saya meminta waktu beliau untuk wawancara. Wawancara pertama itu sampai 2 jam, beliau bertutur dari masa kecil sampai aktivitas kesehariannya sekarang. Nah, yang menarik dari perjalanan beliau adalah ketika ke Mesir. Nah, saya kira di Mesirlah beliau dari pesantren, lalu kemudian sempat kuliah di Makassar, lalu kemudian ke Mesir. Nah, perjalanan ke Mesir itu kan sangat mempengaruhi juga intelektualitas beliau. Di samping ilmu yang ditekuni adalah bidang fikih dan usul fikih. Lalu kemudian pergaulan. Beliau berangkat bersama-sama dengan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bersama-sama dengan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Nah, saya kira tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi tokoh nasional. Saya kira kita kenal Gus Dur dan Gusmus. Itu adalah teman kuliah beliau. Nah, lalu kemudian beliau juga tentu saja berkiprah secara nasional. Misalnya beliau pernah menjadi pengurus PBNU dan lain sebagainya. Jadi dari tuturan Guruta itulah yang kemudian sebagian kecil yang saya tulis sekedar untuk menjadi bacaan terutama untuk generasi muda, yang kemudian kita harapkan supaya ini menjadi legasi untuk anak-anak muda itu ke depan membaca tentang sosok para ulama kita. Oke, baik. Jadi betul-betul dilakukan wawancara secara langsung ya untuk ya, itu menguntungkan karena Guruta bisa wawancara secara langsung, jadi tidak ada imajinasi, melainkan benar-benar apa yang diceritakan Guruta dan betul-betul apa yang diceritakan dan langsung dituangkan ke dalam buku Setia di Jalan Dakwah ini. Saudara, untuk mengetahui lebih banyak mengenai buku ini, seperti apa kira-kira yang masih Anda ingin ketahui, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sumarsono, MDM, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Semoga selama menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita semua dapat mengendalikan emosi, nafsu, amarah, iri dengki, dan semoga lebih banyak kita memanfaatkan waktu maksimum untuk memperbanyak ibadah. Pada saat bulan Ramadan kali ini, kita sedang bersamaan dengan tahapan Pilkada Serentak 2018
di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai rasa kekeluargaan dan persaudaraan terpecah belah hanya karena pilihan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunainya cinta, sebuah perjumpaan tak terelakkan. Sanusi Baco dengan Siti Aminah pertama kali bertemu kala keduanya tercatat sebagai santri di pesantren DDI Mangkoso Baru. Keduanya mengaji langsung ke Andre Guruta Abdurrahman Ambodale dan Andre Guruta Amberi Said. Perkenalan yang singkat dan terbatas, apalagi Aminah hanya belajar selama setahun di Mangkoso. Namun dari pertemuan singkat itulah menyisakan cinta penuh pengharapan. Apalagi Andre Guruta Abdurrahman Ambodale sangat membatasi ruang gerak bagi santriwati sehingga keduanya sangat jarang berjumpa. Meski demikian, mereka tidak bisa lagi menampik apa yang mereka rasakan. Saudara, inilah salah satu bagian yang ada di dalam buku ini. Di bagian Tunainya Cinta ini mengisahkan mengenai pertemuan dari Andre Guruta Sanusi Baco beserta Aminah, sang istri, yang cukup dramatis juga dan cukup romantis, bagaimana kehidupan di pesantren, kemudian keduanya saling jatuh cinta ya, seperti itu. Ya, saya kira ini bagian penting juga dari buku ini, inspiratif. Jangan membayangkan kisah cinta itu seperti anak-anak sekarang. Tetap saja tentu seperti dahulu di pesantren, bahwa benih-benih perasaan itu sudah ada. Mereka saling mengenal karena sebenarnya sama-sama juga orang dari Maros. Nah, lalu kemudian yang menarik sesungguhnya adalah ada surat menyurat Guruta dengan istri beliau ketika di Mesir. Dan lalu kemudian sebenarnya kan berarti sempat LDR juga nih. Lalu ketika pulang dari Mesir setahun kemudian itu Guruta dilamarkan oleh Profesor Omar Syihab dan Profesor Ki Haji Aliapi dan Guruta Ki Haji Muhyiddin Zain. Itu kemudian tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam proses pernikahan beliau. Nah, sebenarnya yang ingin ditekankan di sini bahwa beliau itu sangat mencintai istrinya. Ibu Dr. Anda Hajah Siti Aminah, istri Andre Guruta Ki Haji Sanusi Baco itu wafat kalau tidak salah 9 Juli 2002 dan Guruta itu tidak menikah lagi sampai sekarang di usianya 81 tahun. Dan beliau sering bercerita tentang istrinya. Nah, saya kira dari sekian banyak tamu yang biasa bertamu dengan Guruta, tentu kadang mendengar bagaimana beliau bersama-sama istri, dan saya kira yang paling monumental adalah ketika bersama-sama dengan istri beliau mencari lokasi untuk membangun pesantren. Makanya ada bagian di buku ini bahwa bersama istri membangun pesantren. Jadi keterlibatan istri beliau dalam mempersiapkan pesantren Nahdlatul Ulum di Maros itu cukup besar kontribusinya, dan saya kira jasa-jasa beliaulah yang kemudian banyak dikenang oleh Andre Guruta. Baik, berarti hubungan artinya keteladanannya di sini adalah bagaimana membangun cinta, mawaddah warahmah itu di dalam keluarga, dan itu dibangun oleh Guruta. Tentu juga cintanya kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan Anda harus tahu bahwa Guruta itu sekarang ini tinggal satu kompleks dengan anak dan cucunya. Baik. Nah, sehingga sahurnya bersama-sama, buka puasanya bersama-sama. Itu kan jarang. Orang itu terpencar-pencar, ada yang bagian utara, bagian selatan, meskipun misalnya dalam satu daerah. Tapi kalau Guruta itu satu kompleks. Sehingga tradisinya juga ketika makan sahur itu bersama-sama dengan anak cucunya. Saya kira ini tradisi-tradisi yang harus diteladani dari sosok Andre Guruta. Jadi kebersamaan dan juga kedekatan antara keluarga. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat? Kalau kita tahu Andre Guruta Sanusi Baco ini cukup dekat dengan beberapa pemimpin-pemimpin kita seperti Amin Syam dan juga Yusuf Kala. Sebenarnya siapa sosok sahabat yang selama ini selalu mensupport, selalu mendukung dan sangat dekat dengan Sanusi Baco?
Saya kira salah satunya adalah dengan Yusuf Kalla. Tetapi perkenalan dengan Yusuf Kalla itu tidak terlepas dari perkenalan beliau, hubungan emosionalnya dengan Haji Kalla. Jadi Haji Kalla setelah masih pengantin baru, kemudian Gurutta itu justru awalnya itu tinggal di Masjid Raya. Bahkan beliau mengatakan beberapa anak beliau itu lahir di kompleks Masjid Raya. Dari perkenalan itulah kemudian tentu saja banyak berinteraksi dengan Pak JK, lalu kemudian sampai sekarang dengan Pak JK beliau sangat akrab. Jadi saya kira disinilah kita melihat bagaimana misalnya sosok Gurutta sangat dekat dengan semua kalangan. Jadi Gurutta itu kadang misalnya saya pernah menemukan Gurutta di lorong-lorong berceramah dengan penampilan yang sama, dengan pakaian yang sama ketika tampil dengan mendampingi presiden, mendampingi pejabat-pejabat. Gurutta itu memperlakukan orang kurang lebih sama. Dan ada hal yang menarik, ketika beliau sakit di rumah sakit, saya menemani Kiai Sawawi Imron untuk menjenguk Gurutta yang lagi sakit waktu itu. Tiba-tiba Kiai Sawawi Imron itu menyampaikan kepada Gurutta bahwa ada pesan salam dari Gusmus, sahabatnya. Lalu kemudian Kiai Sawawi Imron bertanya kepada Gusmus, seperti apa sosok Andre Gurutta Kiai Haji Sanusi Baco. Lalu kemudian Gusmus mengatakan beliau itu seperti iwa, bahasa Jawa ya, seperti ikan tanpa tulang. Nah, jadi dari tutur kata beliau itu tidak menggurui. Beliau banyak berkisah, bercerita. Jadi justru pantulannya dari situ kita bisa merefleksikan. Jadi ketika kita minta dinasihati atau bercerita, Gurutta itu lebih banyak memberikan cerita-cerita. Justru dari situlah kemudian kita bisa menarik benang hikmah-hikmahnya bahwa oh ternyata saya yang termasuk di dalam seperti itu. Jadi Gurutta tidak langsung mengajari kita kamu harus begini, Anda harus begini. Bahkan Gurutta pernah bercerita bahwa ada seorang ibu yang ketika itu diputus atau dicerai oleh suaminya, lalu kemudian sering datang ke rumah beliau. Nah, ciri khas beliau rupanya adalah begitu menghargai tamu, dan ini adalah bagian dari dakwah beliau. Ketika orang datang dengan berkeluh kesah, sebisa mungkin beliau itu membuat tamunya itu tersenyum ketika keluar dari rumah. Jadi Gurutta itu mengantar tamu itu. Saya sendiri kadang merasakan Gurutta itu ketika kita keluar dari rumahnya itu kita diantar. Itu. Anda bisa bayangkan, itu akhlak. Nah, dari situ kita terinspirasi, sosok seperti Gurutta itu sampai mengantar tamu, dan kadang di pintu masih kita ditemani bicara, dan terkadang ada senyum merekah gitu. Masya Allah, ini terkadang ya itu luar biasa. Jadi begitu hal-hal kecil, hal-hal kecil, tetapi itu sangat besar maknanya buat kita, gitu, sebagai bentuk perhatian, apresiasi terhadap kita. Baik, dan itu pasti semuanya dituangkan juga dalam buku ini, dan pastinya kita akan melanjutkan juga, saudara, bagaimana kisah dari Andre Gurutta Sanusi Baco yang dituangkan dalam buku Setia di Jalan Dakwah ini. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan kita akan masih melanjutkan pembahasan mengenai buku Setia di Jalan Dakwah yang menceritakan 80 tahun Dr. Andre Gurutta Sanusi Baco LC ini berdakwah dan masih ada hingga saat ini. Dan sekarang kalau kita melihat Andre Gurutta Sanusi Baco ini masih setia untuk berdakwah, dan kemudian sebenarnya berapa lama beliau berdakwah dan mengapa sampai saat ini tetap ingin berdakwah di usianya yang sudah 81 tahun? Ya, saya kira justru disinilah bagian dari keteladanan kita terhadap beliau. Kita harus meneladaninya. Beliau setelah dari pesantren lalu kemudian kuliah itu sudah menjadi aktif berdakwah, terutama sekali setelah kembali dari Mesir pada tahun 1967 itu aktif berdakwah sampai sekarang. Nah, memang beliau itu memiliki komitmen, misalnya membawa sendiri mobilnya ke daerah-daerah. Itu beliau sendiri yang membawa kendaraan, kadang membawa istri, kadang sendiri hingga ke daerah-daerah. Itu. Bahkan
ketika beliau sakit pun, setelah 2 bulan sakit, lalu kemudian beliau sudah mulai pulih, itu beliau sempat datang untuk tarawih pertama di Masjid Raya, lalu yang tahun ini ya, lalu kemudian malam berikutnya ke Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan setiap hari, setiap saat itu dikunjungi oleh santri-santri beliau, oleh sahabat-sahabat beliau, oleh semua kalangan. Dan di tempat tidur beliau tetap menyajikan ceramah-ceramah. Bahkan sekarang kita bisa menikmati bagaimana beliau berkisah dan hikmah di salah satu harian. Itu rutin beliau bercerita tentang sesuatu peristiwa, tetapi disitulah kemudian ada nilai dakwah, ada hikmah di dalamnya. Kemudian kembali kepada komitmen tadi, dahulu itu ketika saya mendapat cerita dari putra beliau, Dr. Haji Nur Taufik Sanusi Baco, itu teman saya yang sama-sama mengajar di UIN Alauddin, beliau di Fakultas Syariah. Beliau bercerita bahwa Gurutta ketika operasi di Rumah Sakit Harapan di Jakarta, itu masih sempat menelpon panitia masjid di Sopeng. Gurutta berada di Jakarta dalam proses perawatan, kemudian menyampaikan bahwa minta maaf saya tidak bisa isi acara. Oh baik. Nah, bahkan ketika artinya begitu pedulinya bahwa saya tidak bisa hadir, tetapi saya tetap ada perhatian kepada panitia, saya tidak bisa mengisi acara itu. Baik. Artinya beliau sebenarnya punya keinginan besar, tetapi karena ada halangan. Nah itu bagian dari hal-hal yang kita apresiasi dari beliau. Bahkan beliau sering bercerita bahwa yang selama di rumah sakit itu ingatan saya, tingkat kesadaran beliau selalu terjaga. Dan kemudian yang mengharukan, beliau mengatakan bahwa hari-hari saya terbaring di rumah sakit, yang saya pikirkan bagaimana umat, bagaimana Masjid Raya, karena beliau adalah, saya menyebutnya di buku ini, penjaga Masjid Raya. Berarti begitu banyak keteladanan yang bisa diambil dalam buku Setia di Jalan Dakwah ini. Bagaimana kita lihat 80 tahun ya Mas setia untuk berdakwah, dan sekarang usia beliau sudah 81 tahun. Jadi baik. buku ini ditulis di 2007 meskipun terbitnya di 2018. Tapi kalau misalkan kita ini ingin mendapatkan buku Setia di Jalan Dakwah ini, bagaimana caranya Pak Ustadz? Karena ini masih cetaknya dari Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan, saya menulisnya, saya yang mencetaknya dan mendistribusikannya. Baik. Tetapi ini mendistribusikannya lebih karena lebih banyak yang kita bagi-bagikan kepada masyarakat, dengan harapan dari 2000 yang tercetak sekarang tinggal mungkin sekitar 200 atau 300. Baik, berarti langsung menghubungi saja Pak Firdaus ya, untuk mendapatkan buku ini. Terima kasih Pak Firdaus. Semoga semakin banyak yang kemudian membaca buku ini, dan semakin banyak juga yang bisa tahu perjalanan dari Andre Gurutta Sanusi Baco. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Winda Anggreni pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.